Selamat datang di podcast horor kita. Kali ini aku membawa dengan Pak Opik, mungkin ada di episode pertama ya Pak. Ya. Dan saya Bizar. Di sini saya ingin bercerita bergantian. Pertama mulai dari saya, lalu ditangkap oleh Pak Opik. Pada cerita pertama ini Pak, aku jadi punya cerita nyata nih Pak. Pada saat aku lagi liburan keluarga, entah itu gangguan makhluk halus atau bukan, tapi pastinya kakakku punya ini Pak, bisa disebut indra keenam atau apa, aku juga Mau yang ngerasain gitu ya. Dia bisa ngeliat, bisa ngobrol juga. Masya Allah. Tapi ya itu keturunan dari kakekku. Nah mungkin ya nggak tahu kenapa pas lagi liburan kita mendapat gangguan di villa itu sangat-sangat rumit lah. Mungkin aku gambarin pertama ya Pak. Aku liburan di Lembang, Bandung, di villa orang nyewa. Nah saat itu kita emang begitu lama sih di situ, 4 hari 3 malam di situ. Nah tapi suasananya tuh yang tadinya sejuk, adem, nyaman gitu, kayak wah cozy nih karena deket-deket ya hutan-hutan. Lembang lah mungkin Bapak tahu lah. Iya. Yang kolam renang langsung ke jurang gitu, ke tebing-tebing, enak lah suasananya. Pada hari pertama sih ya fine lah sih ya, seneng-seneng bareng keluarga gitu. Tapi semenjak hari ketiga pas hari malam Senin, kan mungkin orang-orang pengunjung lain udah pada pulang tuh Pak. Nah disitulah merasa kayak waduh, ini tinggal keluarga aku sendiri di villa itu. Nah, pada satu kejadian pas kita lagi makan bareng keluarga ngumpul rame-rame. Itu malam tuh? Iya Pak, malam. Oke. Malam-malam kita ngumpul makan malam nih rame-rame. Tiba-tiba kakak aku loncat dari meja makan dan teriak-teriak kayak jangan, pas kaget kan. Nah pada saat itu masih oke lah, paling karena keluarga udah tahu gitu, banyak keturunan di keluarga. Ada kakakku dan adik ipar, bukan adik ipar sih, sepupu ya Pak, bisa disebut sepupu. Yang dia masih kecil pada saat itu, dia umur masih 14 tahun. Nah dia nunjuk ke arah jendela, dan nunjuk itu, pas nunjuk seperti itu otomatis kita sekeluarga ngeliat arahnya sama gitu, nggak ada apa-apa Pak. Nah, tapi kakakku kayak gitu, jangan gitu. Nah pada saat itu ada aku ngomong, di situ ada Pigi peti besar. Kakak. Adik aku yang ngomong, kakakku belum ngomong. Yang sepupunya ya. Iya, kakakku lagi ketakutan kayak jangan. Pergi lu kayak gitu, udah ngomong kayak gitu. Aku juga nggak ngerti kenapanya itu. Nah pas saat itu ada aku ngomong, di situ ada tinggi putih besar yang bisa dideskripsikan seperti itu sama adik saya. Tapi saya bingung Pak pada saat itu, karena ya masa awalnya pertamanya kita enjoy, kita main bola, kita berenang bareng, kita ketawa-ketawa malam-malam, masih bukan nobar sih, main PS bareng. Iya betul. Main PS sepak bola. Nah pada saat itu, jadi menurut Bapak gimana tuh? Apa sih Pak gangguan kayak gitu tuh Pak? Ya sebenarnya bukan gangguan, ada hal yang harus kita pahami. Justru ketika saya juga sama yang ngerasain yang kayak gitu, mereka ini bahasanya apa ya, terutama kitanya nih yang merasakan gitu. Artinya kan situ kakak ya. Iya kakak yang bisa. Berarti feel-nya tuh kuat gitu, rasanya kuat. Biasanya tuh perempuan memang begitu. Karena misalnya nih contoh istri saya nih pernah masuk ke satu rumah, dia bilang nggak enak, baunya nggak enak, hawanya nggak enak. Saya nggak nyium bau apa dan nggak, hawanya juga biasa. Tapi menurut dia ini nggak enak, hawanya nggak enak, baunya juga nggak enak, suasananya nggak enak. Nah ternyata kita keluar lagi masuk ke rumah ya, artinya bahasanya rumah kayak wisma gitu. Nah sampai akhirnya kita nanya-nanya sama orang di luar, ternyata benar di situ ada banyak hal lah kejadian-kejadian. Nah berarti kan rasa itu ya. Iya. Nah terutama kakak Bizar itu betul, berarti kan dia ngerasain. Mungkin 1-2 hari sebelumnya mereka nggak hadir di situ. Tapi pas saat itu aja lah. Pas hari karena keluarga aku di situ sendirian. Betul. Dan kompleknya itu kalau bisa digambarin ya komplek-komplek ya villa-villa doang Pak. Pada umumnya mungkin bisa dicarilah di Lembang. Betul. Banyak sih di daerah Bogor juga ada tuh. Iya mungkin di Bogor juga. Pinus lah ya. Iya yang nggak ada rumah tapi ya cuma ada sekedar villa aja. Betul. Nah anehnya itu pas kita lagi ceria-cerianya, setelah itu ya tiba-tiba begitu. Nah ini kan berujung malam ya Pak, dan belum ke tengah malam. Balik lagi nih, tadi aku ceritain pas tengah malam. Dari balik cerita itu
oke lah kita fine gitu, udahlah semuanya itu udah berjalan lancar lagi. Itu pas makan. maghrib tuh ya? Iya betul, ya pokoknya makan malam lah, Iya, habis maghrib atau habis isya aku lupa pertepatannya. Tapi pada saat itu kita berlanjut malam lagi pastinya di situ. Nginep lagi kan? Iya, karena kan emang 4 hari 3 malam. Nah, pada saat setelah selesai itu kita kayak udahlah mengacu, itu macam gangguan biasa aja. Tapi nah, salahnya nih pas kita malam-malam tuh anak-anak seumuran di bawah aku, sepupu aku yang cowok nih, biasalah main game bareng. Betul. Main Mobile Legends atau main PES bola. Nah, pada saat itu pukul waktu bertepatan jam 1 malam Pak, kita masih berisik tuh kayak ketawa-tawa ketiwi-tiwi. Iya, betul. Yang namanya keluarga besar Pak, kumpul gitu. Betul. Ya, masih seru-seruan bareng. Nah tiba-tiba saat lagi seru-seru asik-asik main game seperti itu, tiba-tiba ada suara kayak ketukan itu, dar yang kenceng. Yang gitu tahu pintu tuh tahu dar kenceng. Malah kita lagi ketawa-tawa. Nah berhentilah hening semuanya. Nah tiba-tiba adik aku langsung lempar HP, nangis dia. Perempuan Pak? Enggak, dia laki-laki Pak. Oke. Yang bisa 14 tahun ini dia laki-laki. Kalau kakakku yang ini perempuan. Dia nangis tiba-tiba nangis, pada bangunlah keluarga. Ya udah kenapa ditanyain kayak gitu. Ternyata ya emang dia ya pengen kayak dimasukin tapi gagal. Iya. Dan akhirnya dia nangis tiba-tiba. Nah, kita disuruh tidur lah, udahlah jangan berisik, ganggu aja kata orang-orang tua. Ganggu gitu. Nah, tapi kan yang namanya anak-anak sekitar ya segede kita mah Pak, mana ada yang masih bandel lah, main aja terus. Betul. Main, nah tiba-tiba ya udah kita merasa bosan main sekitar jam 2:30 karena udah menjelang subuh nih. Enggak, kita nggak tidur justru Pak. Karena kita puasin masih ada hari esok kan. Betul. Kita masih di villa gitu. Kita pulang hari Selasa kebetulan. Nah, pas pada waktu itu jam 2:30 nih kita iseng, bosen nih main game mulu gitu. Nah, kita ke kolam renang lah. Iya. Nah, di kolam renang ya iseng lah biasa dorong-dorongan, cemplung, berenang aja pada intinya. Nah, tiba-tiba kan adik saya yang tadi nangis udah nggak ikut karena dia masih kecil, masuk angin. Tapi pas anehnya pas kita berempat tuh Pak, seumuran aku semua, pada waktu itu aku umur di 19, ya 20-an lah Pak. Nah, ada aku, ada kakak satu juga cowok, berempat, pokoknya kita berenang bareng. Itu nggak jam takut 3 lah ya? pagi. Iya nggak takut. Biasa aja lah pokoknya gitu. Ayo udahlah orang cuma dia doang, Iya, yang aku pikirin. Ya karena kan dia doang bisa ngeliat mungkin. Nah pas aku nyelam, ya namanya nyelam malam hari Pak. Aku kaget kayak ada muka segala di depan aku. Nah aku langsung naik ke atas kan. Terus, nah tapi pas aku lihat udah pada naik, nggak lagi nyelam. Nah aku langsung ngibrit lah lari. Nah, pas ditanyain kenapa bikin apa katanya. Pas itu ya aku nggak dijelasin, ya aku diem aja, langsung pakai anduk. Masuklah ke ruang tamu villa ya, karena kan laki-laki pada tidurnya di ruang tamu villa tuh. Betul. Ya pada ngampar lah Pak, biasa extra bed. Nah aku kaget tuh, apa sih yang aku lihat sebenarnya. Tapi emang sosoknya kayak muka biasa, tapi yang nggak aku kenal gitu. Iya, maksudnya nggak menyeramkan lah. Iya nggak menyeramkan kayak gitu. Masa ikut berenang kata gue. Tapi menurut Bapak gimana tuh Pak? Wah seru itu ya. Dari cerita aku kan mungkin kayak, wah ini baru first impression aku waktu pertama kali ngeliat kayak gituan, sosok kayak gituan. Tapi ada cerita keduanya pas setelah di villa itu. Mungkin ntar aku ceritain deh di next episode. Oke. Gimana Pak tanggapan dari cerita aku ini Pak? Wah seru banget lah pokoknya. Ini gini, ini baru pengalaman udah sering lah ya. Ini pengalaman yang kesekian lah ya. Sekian lah. Tapi kalau secara lihat langsung, ya ini pertama. Ntar ada yang kedua mungkin aku yang lebih jelasnya. Saat yang namanya keturunannya Pak. Entah gimana, walaupun itu kakak aku, tapi aku kayak bisa, ya entah percaya apa enggak lah Pak, punya rasa kuatnya kayak misalkan lagi main game tiba-tiba ada yang lewat gitu, aku bisa sadar. Betul. Kita katanya ada bahasanya itu energi yang bisa kita rasain ya di sekitar kita. Nah posisinya gini, Bismillah ini artinya menyampaikannya juga saya dengan ilmu ya, artinya sebagaimana yang udah saya pelajari ya. Lewat Al-Quran juga ada buku, kitab-kitab mengenai ruh dan sebagainya. Jadi kenapa mereka hadir gitu? Kemudian juga kadang-kadang ada yang mau dimasukin gitu kan? Nah, iya betul Pak. Ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan gitu loh. Satu hal bahasanya mereka ini ruh jiwa ya, dia jiwa-jiwa ini. Dia nggak punya jasad. Bagaimana dia bicara kalau nggak ada jasadnya? Iya sih benar nggak? Dia diminjem medianya, satu hal ada yang ingin disampaikan.
Kalau dia nggak punya jasad, dia nggak akan bisa ngomong. Nah, cuman orang nggak paham, jadi seolah-olah udah lu pergi, gue nggak mau diganggu. Bukan itu maksud dia, bukan mau ganggu. Saya mungkin nyampainya ada sesuatu yang mau disampaikan, entah gimana, entah apa yang ingin dia sampaikan, entah masalah media dan sebagainya. Walau alam kita nggak tahu, maksudnya walau alam tuh apa yang mau disampaikan kita nggak tahu sampai dia masuk dulu baru nyampein. Makanya wajar ketika ada yang di mana itu kesurupan ngomongnya macam-macam. Karena dia sudah masuk pinjam jasad gitu. Walaupun dia nggak kelihatan ya Pak. Betul. Karena yang goib, yang wujud semua ciptaan Allah ya. Artinya itu pun ketika kita bahasanya nih, merasakan energi. Oh iya, ada nih sesuatu di sini. Cuman apaan ya dia gitu loh. Karena nggak ada yang kita bisa lihat dengan wujudnya gitu. Nah ketika dia masuk ke wujud seseorang, oh itu dia jadinya gitu. Makanya ketemu ya sama muka, akhirnya ketemu batin energi melihat energi yang sebenarnya. Tapi nggak mungkin jelas kan? Jelas betul, nggak mungkin jelas. Tapi terkadang kayak gini Pak, orang-orang di Indonesia juga perspektifnya, wah ini anak IndiHome. maksudnya indigo lah Pak, IndiHome. Saya juga sebenarnya justru nggak percaya. Tapi ya emang ada beberapa orang yang aku percaya, bukan percaya maksud beberapa orang gitu. Tapi emang bener nyatanya ada orang yang bisa ngeliat yang hal-hal kayak gitu. Entah tapi ya satu kondisi juga aku yang bisa ngeramal entah masa depannya gimana, apa kejadian gimana nanti aku juga nggak percaya. Dengan adanya hal indigo atau IndiHome ini nih Pak. Tapi menurut Bapak gimana Pak mengenai orang IndiHome, indigo gini? Aku cerita begini karena ya ini ya terserah percaya mau enggak juga. Ya ini keluarga aku gitu. Yang ini yang aku alami nyatanya gitu. Karena memang punya rasa. Karena gini, Allah ciptain dua mata, mata lahir, zohir dan mata batin. Dua mata. Maksudnya bukan dua ini ya. Dua mata itu mata batin dan mata zohir. Mata batin itu sesuatu yang mungkin kita nggak pernah tahu kayak gimana kalau kita nggak mau masuk ke dalam diri kita. Jadi posisinya mata batin itu ketika kita merasakan feel sesuatu, ada si ini A, B, C, D, si ini ngelihat gitu. Tapi si ini sebenarnya nggak ngelihat. Ini kelemahannya banyak. Kalau kita ngeliat kayak ini kadang-kadang suka banyak tipuan. Contoh, seseorang yang kelihatannya cantik, nggak taunya kelakuannya beda. Nah itu si batin yang lihat. Nah itu yang dirasain. Nah itu disebut mata batin. Nah kalau orang-orang yang kuat batinnya, maksudnya feel-nya kuat, energinya kuat itu biasanya merasakan juga energi di luar dirinya. Cuman dia kadang-kadang nggak paham, perlu dipelajari banget gitu. Nah makanya ada yang namanya IndiHome. Bukan IndiHome kayak IndiHome, Indigo dan sebagainya maksudnya. Nah iya itu Pak. Six sense, bahwasanya indra keenam dan sebagainya. Iya, memang Allah kasih panca indra itu. Indra yang disebut dengan indra yang merasa. Indra perasa itu. Maksud saya kalau dia bisa ngerasain sesuatu yang di luar dirinya energi, berarti indranya yang dia di dalam itu hidup sebenarnya. Kuat lah. Cuma tinggal diasah aja gitu. Oke, ketika dia diasah terus tiba-tiba ada penggambaran ke depan akan ada gini. Kok dia selalu berulang-ulang dan ternyata kejadian. Seandainya dia asah lagi, itu bisa menjadi petunjuk buat dirinya gitu. Tapi bener adanya ya Pak kalau kayak gitu? Insya Allah ada. Karena memang penjelasan untuk indigo nih. Betul. Karena kalau dia tahu masa depan kan? Iya, maksudnya kan orang indigo kayak gue bisa ngeliat nih depannya gimana. Saya nggak mau bahasnya gini, ada seorang indigo yang saya kenal. Saya nggak mau ngeramal ya, tapi kok saya kebayang mulu ya ke depan akan gini. Berapa bulan kemudian yang dia omongin benar. Tuh kan benar. Kadang dia ngelukis gitu. Pernah saya, itu saudara saya juga. Dia sampai dijadiin ini sama polisi loh. Oh, jadi buat nyari. Iya, jadi ceritanya dia diundang sama polisi di kelapa sawit, di kebunan kelapa sawit di Kalimantan. Karena ada kasus pembunuhan di situ. Nah, ketika dia lewat kebun itu dia bilang ada yang manggil-manggil perempuan gitu. Ternyata dibunuhnya di situ. Dia gambarin perempuannya kayak gini. Dia ada di situ gitu. Nah, si polisi enggak benar ternyata ada kerangka di situ. Nah, dia batinnya yang lihat, bukan ininya. Benar nggak? Ya, tapi... Dan itu benar ada, dan itu katanya sampai dia bayangin dia diginiin sampai diperkosa, ini dibunuh di situ. Kok dia bisa ngelihat gitu? Iya, kok dia bisa tahu gitu? Betul. Nah itu berarti dia udah punya energi yang kuat di sini. Kemudian kalau diasah lagi, wah ini akan jadi sesuatu yang
bagus buat dia, apalagi dengan ilmu yang berguna ya, manfaat untuk orang lain. Menurut saya itu benar gitu. Karena memang terbukti kan. Nah kalau diasah dengan ilmu, ya bahasanya dengan Al-Quran, dengan kitab-kitab, ke ilmu-ilmu yang memang manfaat, insya Allah jadi bagus gitu. Apapun yang diasah pasti akan tajam. Betul. Nah posisinya sekarang tinggal kitanya aja. Oke, kita nggak bisa mempercayai satu hal hanya dengan mendengar sekali saja. Kita cek kebenarannya, bagaimana Rasulullah bilang kan gitu ya. Ketika ada kabar sesuatu mengenai di kamu, mengenai keluargamu, cek dulu kebenarannya, jangan kamu terima begitu aja. Kan Rasulullah perintahnya gitu. Ya, betul. Karena kalau kita terima-terima aja, bisa jadi hal blunder buat kita. Dan menjadi hal negatif buat banyak. Betul, ini pelajaran banget. Nah ketika kita paham, oh ya ternyata benar, nah baru kita bisa menyimpulkan, kita analisa lagi gitu. Makanya potensi itu yang dikasih sama Allah kita asah lagi. Nah sebenarnya kakak situ sama sepupu ya? Iya betul. Energinya kuat tuh, berarti tinggal diasah aja. Diasah itu gini, oh saya harus tahu nih dia mau apa sih. Nah, terus apa yang harus saya lakukan setelah dia mau, dia bilang, dia memberitahu saya. Contoh misalnya, tiba-tiba dia ingin nyampein saya itu gini-gini, saya minta doa sama kamu loh, saya itu tersiksa di sini gitu. Ternyata dia minta doa, tapi kita ketakutan, kan lucu. iya juga. Contoh gini, saya bijar minta tolong sama saya, Pak tolongin saya Pak, saya kesini nggak bisa dibuka nih pintu, tolongin Pak, tapi saya cuek, jar. Oh cuma ya karena kan Gimana rasanya? Karena kita nggak tahu situ nggak ada kan ngapain. Nah itu sama seperti mereka kayak gitu. Bayangin kalau kayak gitu. Nah kita harus tahu dulu nih kenapa dia begitu sama kita. Kita pelajarin. Oh ternyata cuma mau begini, mau begitu. pertolongan kah atau cuman iseng aja juga pasti. Betul. Kadang ada ya maksud memang lah. memang ada sesuatu yang mengganggu juga. Memang karena ada beberapa golongan dari mereka sebagaimana manusia. Golongannya yang ada yang jahat, ada yang baik kan gitu ya. Betul. Nah, Pasti ada mereka yang juga Islam ada. bahkan juga Pak yang saya pelajari gitu. Betul, ada golongan kafir, ada yang Islam. Nah, mereka yang mengganggu ini yang kadang-kadang ngisengin lah, karena pengen zolim lah sama kita. Beda sama yang menyampaikan sesuatu gitu. Nah, ketika diasah, dia akan tahu, oh yang mengganggu yang mana, yang cuma minta tolong atau menyampaikan sesuatu yang mana gitu. Itu sih menurut saya. Ini jadi pelajaran juga nih Pak untuk saya terutama juga. Mungkin juga Insyaallah, untuk teman-teman semuanya. ya di video ini bisa menjadi pelajaran. Sebenarnya ya indigo itu bisa disebut yang tadi Pak Upik bilang tentang hal indigo adanya di dunia ini atau enggak nih. Saya juga pertama ya balik lagi saya percaya nggak percaya sih Pak kalau ada hal indigo. Tapi pada kenyataannya yang saya alami seperti itu. Nah tapi ada cerita kedua nih Pak sebenarnya. Tapi ntar kita bahas di next episode. Oke. Kita sebagai kunci di episode kedua agar lebih penasaran lagi mungkin saat mata batinku bisa mulai kelihatan. Terima kasih sudah menonton episode ini. Jangan lupa apa Pak? Subscribe, Like, comment. Oke. Terima kasih. See you.